Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang di live spesial Ramadan kali ini. Jadi merupakan eh, jadi live ini merupakan program terbaru kita. Oke, jadi kita sedang menunggu kasihkan. Oh, tentu dong, insya Allah puasa. Gimana nih Kak Indah? Kabarnya, puasanya lancar nggak? Kayak mungkin yang baru join, kalian bisa yang ingin bertanya nantinya tentang tugas akhir bisa disimpan atau dikirim ke question box. Halo Kak Zikran, selamat sore Kak. Suaraku Halo, terdengar kan ya Kak? cek Oke. aman aman. Eh, iya, teman-teman, seperti yang kita udah di-spill di story nih, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi meaningful banget nih ya Kak ya. Jadi kita bakal ngobrol bareng salah satu mahasiswa akhir. Nah, mungkin Kakak bisa sapa dulu nih teman-teman, perkenalan dulu, dan Kakak itu semester berapa saat ini? Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, namaku Zikran. Mungkin kalau yang angkatan 2122 beberapa udah kenal ya, tapi yang angkatan 23 sama 24 mungkin ada beberapa yang belum kenal, salam kenal. Sekarang aku di Bisdik semester 8 berarti ya, udah akhir. Semester akhir banget nih ya Kak, udah di ujung. Ya, Oke, amin lah. gimana nih Kak puasa hari ini Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nggak kerasa sih. Oke, kita langsung aja masuk ke obrolan inti kita nih ya Kak. Pertama-tama boleh dong kita sharing eh, kakak ini sedang di tahap mana sih Kak? Ngerjain tugas akhirnya gitu. Apa lagi hetik-hetiknya atau biasa aja nih malah? Oh, oke. Ya, sekarang kan udah di tahap ini ya, kalau misalkan udah di TA 2 kan, kalau ini kan kemarin di TA 1 itu sampai bab 3 kan, udah alhamdulillah udah ngelewatin, udah selesai sempronya juga, alhamdulillah lancar gitu. Sekarang fokus ke karena aku ini ya TA-nya terkait spill dikit terkait bisnis intelligence, jadi bikin dashboard interaktif gitu. Jadi kemarin sibuk di dashboardnya, tapi sekarang udah beres. Jadi sekarang lagi di tahap buat penulisan sih. Bab 4 sama bab Oh, 5. gimana nih Kak, bab 4 sama bab 5 susah banget gak nih Kak? Enggak juga, ya susah, dibilang enggak susah juga, ya susah ya. Susah-susah gampang lah, tapi kalau misalkan udah dijalanin kayaknya bisa Ngomong. sih. Tapi yang
susah tuh ngumpulin niatnya ya. Niat Ya, ngerjainnya. ngomong-ngomong nih kak, kemarin, kakak ini kan semester 8 ya kak, terus kemarin itu kalau nggak salah baru dapet metopen di semester 7, dan TA-nya itu juga di semester 7, sedangkan sebelumnya itu kan magang ya kak. Itu gimana kak? Perasaannya tiba-tiba masuk semester Ya, 7 metopen, terus langsung ngerjain TA 1 gitu. panik ya, panik. Panik ya, karena ini kan kalau misalkan kita lihat di waktu itu kan masih TTP ya. Waktu di angkatan aku itu di prodi-prodi lain biasanya di semester 6 mereka udah dapat metopen dulu. Terus nanti mereka ambil MBKM atau enggak ya MBKM entah magang atau stupen. Jadi di semester 7-nya mereka udah sidang gitu ya. Jadi fokus untuk sidang. Nah, kebetulan di Bisdik itu kurikulumnya agak beda. Jadi kita dapat metode penelitiannya atau TA 1-nya itu barengan di semester 7. Nah, itu lumayan lumayan ini ya, lumayan panik karena kan dari jeda waktunya lumayan mepet gitu. Kayaknya kemarin tuh sekitar 2 bulanan lah sampai sidang gitu ya dari fix pembagian dosen pembimbing, kemudian kita nyari topik itu kayaknya yang fix banget sekitar 2 bulanan gitu. Nah itu panik sih pasti ya karena nggak ada gambaran kan mau ngapain, ini mau ngerjain apa, mau digimanain, sementara waktu udah mepet harus kekejar gitu kan, mau nggak mau. Dan itu waktu itu kan masih 20 SKS ya, kebetulan kuliahnya masih full kan, jadi ya lumayan keteteran ada juga lah. Yang dirasain Kak Zikran hampir sama ya yang dirasain aku juga, ya di depan ini juga lagi Ya, nyusun-nyusun gitu ya, tahu banget lah etiknya pada saat itu gitu. Nah terus nih kak, ngomong-ngomong, ya, lagi bulan Ramadan, terus kakak harus menyusun TA itu TA 2, gimana kak rasanya mengerjakan tugas itu di saat bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan kan kita harus nahan lapar, nahan minum, terus ngantukan gitu kan puasanya. Itu gimana kak? Oh ya, kalau di bulan Ramadan sih ya, ya pasti ada bedanya ya. Karena kan kalau aku tipenya yang kalau ngerjain harus biasanya butuh minum gitu. Karena apa ya, biar fokus kan, butuh minum, butuh ngemil gitu ya. Tapi kan bulan puasa, apalagi siang karena udah maksudnya tinggal penulisan, nggak terlalu banyak effort yang harus dikeluarin lagi. Jadinya paling ya itu waktunya durasinya dikurangin gitu ya, jadi siangnya tuh paling ngerjainnya bentar, banyakan di malam sih, di banyakan begadangnya gitu karena sambil nyari sahur nunggu sahur Ya terus, ya banyakan kerjanya. eh, ngomong-ngomong kakak sering ngerjain di malam nih kak, pernah nggak sih kak ngerasain kayak burnout atau capek banget, kayak apalagi kan malam-malam itu kan kadang ngantuk juga ya, harus nunggu sambil nunggu sahur gitu. Nah, gimana cara kakak itu ngehandle biar tetap, apa ya bahasanya tuh, waras gitu? uh, Ya sih, pasti burnout pasti ada ya, burnout pasti ada gitu. Jadi kadang sih kalau misalkan emang udah stuck banget, udah ngerasa ini capek banget, ya udah ditinggal dulu aja, nggak usah dikerjain gitu. Nyari nyari fokusnya kan, karena kalau aku pribadi mending ngerjain mending pas duduk itu pas fokus, jadi bisa kerja lebih lama daripada kayak maksain walaupun kayak nggak fokus tetap maksain kerjain gitu. Ya itu pasti nggak akan beres juga, kadang ngestak gitu cuman nulis satu kata doang nggak lanjut lanjut gitu ya. Jadi aku biasanya ditinggal, nyari moodnya, nyari fokusnya, cari apa gitu yang balikin mood lagi, entah nonton YouTube atau apa, biasanya aku kayak gitu. Terus kalau udah balik moodnya, motivasinya udah ada, baru ngerjain gitu. Karena dibanding dipaksain ya kayak gitu, mending aku spend misalkan sehari 2 hari benar-benar istirahat nggak nyentuh, tapi di hari setelahnya itu bisa ngerjain full daripada kayak maksain gitu, sama aja malah berlarut-larut nanti ininya, burnoutnya gitu.
Oke. stresnya. Terus ini nih Kak, kan semester 8 kan semuanya kan lagi pada ngerjain TA2 nih. Terus juga kita teman-teman kita semester 6 juga mulai ngerangkai buat tugas tugas akhir. Nah, mungkin Kakak ada tips nggak buat teman-teman di sini yang nonton atau mungkin teman-teman yang semester awal, tips gimana caranya tetap konsisten buat ngerjain tugas akhir itu tapi nggak ninggalin momen-momen ibadah di bulan Ramadan gitu. Oke, kalau tipsnya ya, banyak kalau kayak gitu kan ibadah, kalau muslim ya, kita yang muslim kan ibadah udah ada jadwalnya yang pasti ya. Kayak ya sholat 5 waktu kan udah pasti ya ada waktunya gitu. Ya sebenarnya masalah time management aja ya. Kayak balik lagi tadi ya. Kan nggak mungkin gitu kita mau ngerjain full seharian gitu kan, kita juga masih punya waktu. Misalkan anggaplah di waktu-waktu mepet gitu ya, waktu-waktu mepet kayak tinggal 2 bulan, tapi kita baru mulai bab 1 gitu. Udah harus sempro di bulan keduanya gitu. Bulan ketiga setelah 2 bulan maksudnya. Ya kan kita masih punya banyak waktu ya, sehari kita ngerjain misalkan 2 jam 3 jam aja pasti udah cukup gitu. Dan kan kita masih punya, berarti dari 24 jam kita masih ada 21 jam buat kegiatan yang lain gitu, nggak ibadah, masih bisa nongkrong gitu ya. Jadi sebenarnya nggak, bukan penghalang sih kalau misalnya itu konsisten, yang penting niat gitu, tahu apa yang mau dikerjain. Paling bagus kalau punya target gitu, jadi kayak tiap hari tahu gitu mau ngerjain berapa lama, berapa banyak gitu. Jadi semuanya itu terstruktur gitu, jadi waktunya bisa kebagi-bagi, nggak fokus malah nanti burn out dan malah nggak beres Mending gitu. lebih nunggu mood aja ya kan daripada kayak harus dipaksain terus harus selesai saat itu juga gitu ya. Benar, Terus benar ya. Kalau aku sih kayak terus gitu ya. pernah nggak sih Kak ngelakuin kesalahan atau eh, pernah ngelakuin di awal pengerjaan TA tuh Kakak kayak ngerasa bingung, kesusahan atau apa gitu Kak? Ya bingung pasti ya, bingung pasti, kesusahan pasti ya, namanya skripsi kan agak beda ya dibanding tugas tugas gitu ya, agak lebih kompleks lah dengan struktur penulisannya, dengan kedalaman materinya kan. Yang pasti sih yang kuncinya di awal ya, sebenarnya kuncinya di awal gitu, ketika kita milih topik, milih judul, terutama topik gitu, usahain emang topik yang kita pahamin, yang kita dalemin selama perkuliahan gitu. Jadinya nanti pas pengerjaan kita tinggal dalemin lagi aja gitu, dari baca jurnal, dari apa, dari nonton YouTube mungkin. Aku juga dari baca-baca buku kayak gitu. Jadi usah jangan nyari topik yang terlihat keren padahal kitanya nggak suka atau kita nggak tahu sebenarnya sedalam itu terkait topik itu, malah nanti jadi susah gitu. Ya, terus nih Kak, pastikan kita ngerjain TA, pas butuh kayak butuh hiburan gitu ya, entah scroll TikTok, scroll Instagram. Nah, uh, apa ada tips nggak Kak buat biar nggak gampang ke distract hal-hal itu? Ah, nah ya, sebenarnya itu godaan terbesar ya. Itu juga aku ngalamin sih. Kayak tiba-tiba nge-scroll TikTok kayak lama banget, bablas bisa berjam-jam gitu. Malah malah TA-nya, skripsinya malah ketinggalan gitu. Nah, tipsnya sih sebenarnya ini ya, tahu aja sih, tahu batas. Masing-masing tahu batas aja. Jadi kalau aku kemarin kayak ketika ini HP-nya ditinggalin gitu. Jadi kayak fokus ngerjainnya tuh di laptop, semuanya full di laptop gitu, jadi HP-nya entah kucas atau aku matiin gitu yang jauh gitu, jadi nggak dipegang gitu, jadi kayak terus sambil kayak musikan gitu ya, pakai earphone, jadi benar-benar nggak ada gangguan sama sekali, kita nggak dengar kalau ada notif masuk, ada apa, kadang kan ke distractnya gara-gara gitu kan, ada WA masuk, ngecek, tapi habis itu lanjut scroll TikTok apa segala macam. Kayak gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau enggak, nyari tempat sih, nyari tempat yang emang tenang. Kalau aku kemarin waktu sebelum ini, waktu TS1 banyak di perpus gitu. Jadi, aduh Arya. Iya banyak. Ini ke distrik Arya nih. Iya, banyak banyak di perpus sih. Kalau di perpus kan nggak mungkin scroll TikTok kan, di malah di amuk.
orang seperpus ya gitulah. Oke. Terus nih Kak, mungkin kalau misalkan kita lihat ke belakang nih, khususnya buat adik tingkat yang sekarang semester 2 maupun semester 4 itu eh, ada nggak tips buat mereka buat mempersiapin lebih awal sebelum memasuki semester-semester di mana harus udah ngerangkai tugas akhir gitu Kak? Oh iya. Ya, tips sih kalau dari aku dari sekarang mulai nyari spesifikasi ya mau kemana gitu kan bisdik lumayan general gitu banyak rumpun keilmuan di situ ya ada bisnisnya ada teknologinya ada psikologinya juga ada kan sebenarnya kayak manajemen konsumen konsumen behavior itu kan masuknya di psikologi. Nah itu sih banyak nyari-nyari gitu ya seiring berjalannya semester coba lihat bidang mana yang benar-benar kita bisa kuasain gitu bidang mana yang benar-benar kita bisa pahamin jadi nanti ketika semester atas udah lebih gampang gitu buat nentuin topiknya dan lebih gampang juga misalkan mau KP gitu kan jadi kayak semuanya bisa lebih selaras gitu ya. Yes. Jadi buat teman-teman di sini yang masih semester awal mungkin mulai dipikirin lagi ya kali ya Kak biar nantinya tuh nggak bingung, nggak yang kaget gitu. Oke, terus Atau mungkin kalau yang sekarang kan udah punya cutting nih, yang udah di semester atas, boleh sharing-sharing tuh sama cutting-cuttingnya yang mungkin dekat gitu, ada kenalan cutting. Coba ditanyain gitu Kak, kira-kira skripsinya tentang apa, atau misalkan kira-kira di Bisdik yang menarik apa mata kuliahnya gitu, dan dari situ kan bisa ada gambaran gitu ya, bisa ada gambaran terus berarti coba boleh nih dalamin. ya Kak ya sharing ke Kak Zikrani. Boleh, 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 boleh. Oke, nah nih Kak, Kakak ini kan ngerjain tugas akhir, ada nggak Kak kayak salah satu mungkin akun kreator atau apa gitu atau skill atau video-video apa gitu yang buat kakak tuh bisa nyusun tugas akhir gitu Kak, kayak referensi. Yang ngebantu ya berarti. Yang ngebantu buat nyusun skripsi, paling kalau spesifik terkait teknis penulisan dan lain-lain sih aku nggak ngambil dari ada video manapun ya gitu. Cuman paling kayak ngelihat progres sih gimana caranya mereka kayak youtuber-youtuber yang ini sih sebenarnya random sih. Aku tipenya random kayak misalkan kadang tuh ngelihat YouTube yang kayak a day in my life study at as a student di NTU atau di mana gitu. Jadi kan mereka biasanya kan ada itu kan ada daily life-nya dan ada tips and tricks-nya mereka buat menyusun hari-hari mereka, jadwal mereka buat ngerjain tugas, buat belajar, buat kegiatan lainnya. Nah dari situ sih kadang jadi inspirasi, bukan inspirasi ya, jadi patokan juga gitu, jadi gambaran oh ternyata bagusnya nyusun waktunya kayak gini buat ngerjain tugas gitu, tips and tricks-nya biar nggak bosen gitu kayak gimana, kayak gitu sih. Buat masalah referensi nih Kak, kalau buat mungkin adik-adik tingkat di sini yang sedang ngerjain tugas metopen atau yang belum, ada nggak skill dan soft skill yang sebaiknya mereka itu dari sekarang dilatih untuk mempermudah nantinya buat ngerjain tugas akhir? Skill skill membaca ya, skill membaca itu harus banget kayaknya ya, harus harus banget. Pasti capek duluan gitu malah nggak nangkep intinya gitu kayak gimana. Nah itu skill membaca, cara cara kita baca sesuatu tapi langsung bisa nangkep inti poinnya. Nah itu harus harus banget punya gitu. Terus kayak skill nulis juga gitu ya, ngerangkai kata-kata gitu ya. Terus ya soft skills technical skillnya sih ya mungkin ngetik ya, cara pakai Word gitu-gitu. Kadang kadang kan masih banyak yang belum paham gitu. Nah tapi seiring berjalannya itu wajib banget gitu karena banyak
banyak juga revisi yang terkait poin-poin kayak gitu gitu, kayak teknikal sebenarnya sederhana tapi itu lumayan krusial gitu kalau dibiarin gitu, kayak spasi gitu, ngatur jarak, apa ukuran margin gitu-gitu kan simple sebenarnya, cuman lumayan fatal gitu kalau di penulisan. Nah, ngomong-ngomong masalah membaca nih ya Kak, kan aku sendiri di sini Metopen disuruh baca artikel yang terindeks Scopus, di mana terindeks Scopus itu kan bahasa Inggris semua ya Kak. Nah, biar nggak males baca bahasa Inggris semua, itu ada tips dari Kak Zikran sendiri nggak? Ya, ya sih aku juga ngalamin sih sebenarnya bosen ya, karena kan kita bukan bahasa ibu ya, bahasa Inggris gitu, harus di translate lagi di otak gitu. Cuman itu diseringin aja sih. Kalau aku awal-awal pasti ngerasa kayak gitu juga, cuman kayak makin sering kayak ada kata-kata nih awal-awal baca ada kata-kata yang nggak dipahamin, coba dicatat gitu. Karena biasanya bahasanya akan berkutat di situ-situ aja gitu, dan makin lama makin paham gitu maksudnya apa gitu. Dan ya itu jangan coba dipahamin kata per kata gitu, jangan coba tapi cari poin-poinnya. Misalkan biasanya di artikel langsung aja baca abstraknya gitu, baca abstraknya dulu sesuai apa enggak gitu sama topik penelitian. Kalau sesuai baru lanjut, misalkan oh di mana di introduction, terus di metode penelitiannya kayak gimana gitu. Udah itu poin-poin aja, paragraf-paragraf, nggak usah semuanya, biasanya tuh ada di paragraf awal gitu, nggak usah dibaca semua. Oke. Mungkin ini buat teman-teman, Kan udah ada AI mungkin juga teman-teman gitu. di sini bisa notes nih tips dari Kak Zikran biar lumayan gampang buat memahami bahasa dari jurnal tersebut nih ya Kak ya. Terus uh, ada Ya, nggak Kak benar. pesan buat adik-adik tingkat yang sering menunda-nunda ngerjain tugas dan biar nggak kebawa sampai ke nantinya tugas akhir itu? Waduh, tuh, nah itu aku juga masih kadang dulu juga masih sering ya nunda-nunda tugas tuh masih. Tapi yang pastinya itu sesuatu yang buruk ya, jangan sampai kayak gitu ke bawah karena lumayan fatal gitu. Apalagi sampai ke bawah ke TA kan. Karena TA balik lagi nggak sama kayak tubes. Tubes mungkin kita bisa bisa ngarepin teman gitu ya. Terus juga level kesulitannya juga nggak begitu sulit gitu, masih ada level kompromi dari dosen juga masih lumayan tinggi gitu. Jadi kalau kita salah kadang masih dibiarin gitu, kadang masih ditolerir gitu. Tapi kalau skripsi kan benar-benar butuh ketelitian, butuh pemahaman yang dalam gitu terkait apa yang mau dibahas gitu ya, butuh ketajaman berpikir, ketajaman dalam penulisan gitu ya. Jadi nggak mungkin dalam waktu yang singkat teman-teman, ya mungkin udah ada AI ya, tapi kan penguji juga pinter ya, nggak mungkin mereka nggak tahu kalau kita pakai AI gitu. Jadi jangan jangan biasain buat nunda-nunda, terus kadang ngandelin, biasanya tuh kayak gitu tuh ngarepin ya udah ntar aja ada AI ini, ada ChatGPT ini, jangan ya teman-teman ya, jangan kayak gitu. Karena percayalah skripsi berbeda gitu sama tugas, walaupun udah ada AI yang bisa mempermudah, membantu, tapi tetap aja itu butuh kemampuan dari kita untuk memperdalam skripsinya kita itu sendiri. Dan kita nggak punya teman ya, ketika skripsi itu kita masing-masing gitu. Oke, berarti skripsi itu lumayan krusial banget ya Kak ya, karena harus ngerjain tugasnya sendiri, nggak bisa yang nanya temen kayak tugas-tugas biasa itu kan kadang masih bisa seenggaknya nyontek ataupun nanya gitu kan. Kalau skripsi kan kayak bener-bener kita harus bisa bisa nyusunnya, kalau bingung pun harus nanya ke dosen gitu, nggak mungkin nanya ke temen gitu kan. Ya benar, harus benar-benar mandiri lah kalau ketika udah skripsian gitu. Terus apa sih Kak mindset Kakak atau pola pikir yang sebaiknya ditanamkan ke adik-adik tingkatnya dari sekarang untuk menghadapi tantangan di semester-semester akhir gitu? Ya, mindset sih sebenarnya yang paling, kalau dari aku pribadi yang selalu kutanemin ya, jangan pernah ngerasa apa ya, eh, cepet putus asa gitu, kayak mental gampang nyerah itu janganlah. Apalagi udah semakin ini, makin hari kan makin tinggi semester, udah banyak waktu yang dilewatin gitu, sayang, banyak tenaga uang juga yang dihabisin gitu kan. Ya itu sih, pasti makin semester masalah masih makin banyak gitu ya. Dan jangan jangan pernah takut buat nyoba, buat ngambil kesempatan yang ada apapun itu gitu, selama itu emang ngebuka peluang, ngebuka kesempatan yang lebih baik.
ambil aja gitu. Entah itu magang, misalkan ada organisasi yang memang bagus gitu, ambil aja gitu. Jangan dipikirin kayak, ah aku mau TA atau aku mau ini dulu, ini dulu. Kadang itu bisa dijalanin bareng-bareng gitu. Cuman kenapa yang ngebatasin kemampuan kita tuh sebenarnya pemikiran kita sendiri gitu. Karena sebenarnya batasan terbesar seseorang itu ada di dirinya sendiri gitu. Yang bikin dia ngerasa nggak bisa, nggak bisa. Padahal semakin banyak kegiatan tuh percayalah kalau motivasi kita tinggi dibarengi sama motivasi yang bagus, itu malah ningkatin produktivitas gitu. Karena dengan sendirinya pasti kita tahu ke manage waktu kita kayak gimana. Justru waktu luang itu bahaya. Semakin banyak waktu luang, percayalah kalian bakal lebih terlena gitu loh. Kayak makin malas malah ngerjain sesuatu tuh kayak, ya itu karena ngerasa banyak waktu luang. Berarti uh, memaksimalkan waktu-waktu luang itu yang lebih kebermanfaat gitu ya Kak ya? Ya isilah semua. Jangan usahain jangan ada waktu luang lah kalau bisa gitu ya maksudnya. Karena itu menjebak itu waktu luang itu. Terus oh ya buat teman-teman uh, sambil nanti ada pertanyaan terakhir, mungkin teman-teman di sini yang mau nanya-nanya tentang tugas akhir ataupun nanya-nanya hal lain tentang perkuliahan bisa komen dulu sebelum kita ke pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, kalau bisa kasih satu kalimat motivasi untuk adik-adik teman-teman di sini yang takut menghadapi tugas akhir, apa yang Kakak pengen sampaikan? Satu kalimat ya, apa ya, percaya aja kalau diri kalian itu mampu buat ngelakuin itu gitu. Jadi intinya selalu percaya aja sama kemampuan diri sendiri gitu. Jangan pernah mikir kalau misalkan kita nggak mampu. Nggak, kalian ada di sini karena kalian layak gitu ya untuk ada di sini dan kalian pasti mampu buat ngelakuin apapun tantangan ke depannya gitu. Just do your best gitu ya. Jangan mikirin nanti kayak gimana tapi lakuin aja dulu yang terbaik. Gitu. Oke. Udah gak kerasa, udah 30 menit berjalannya kita menemani ngabuburit teman-teman di sini. Semoga sharing dari Kak Zikran ini bisa jadi motivasi nih ya Kak, atau insight baru buat teman-teman kita. Khususnya yang lagi berjuang di semester akhir, semangat buat kakak-kakak yang sedang nonton. Semangat, semangat, semangat. Oke, dan semangat juga buat menjalani di bulan puasa ini. Buat karena nggak ada yang bertanya, mungkin aku terima kasih ya buat Kak Zikran atas motivasi-motivasinya dan udah meluangkan waktunya buat ikut join live Instagram ini. Oke, tetap semangat ya Kak buat ngerjain tugas akhirnya. Jaga kesehatan. Amin, semangat juga. Ya. Terima kasih ya Kak Zikran karena udah time juga. Oke, terima kasih. Oke, Aku keluar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, buat teman-teman jangan lupa pantengin terus spesial Ramadan ini. Untuk nanti di hari Jumat kita akan kembali lagi terkait topik InnoVillage, sharing-sharing tentang InnoVillage. Jadi kalian jangan lupa buat di hari Jumat nonton live Instagram kami. Terima kasih. Selamat sore semuanya.